aku tuh udah keterima PNS. Terus gimana? Habis itu aku harus ngapain? Apa yang harus aku siapin? Apa tips-tipsnya biar aku tuh sukses di dunia kerja? Gimana caranya ketika aku hari pertama masuk, terus ketika aku menghadapi atasan, menghadapi senior? Wah, ini adalah pertanyaan yang mostly requested, dan aku seneng banget untuk bahas ini. Nah, jadi aku akan bikin 3 video yang berbeda. Yang pertama adalah persiapan sebelum kamu masuk kantor. Jadi masuk dari hari pertama PNS itu apa aja tips-tipsnya, apa aja yang harus kamu siapin untuk sukses di dunia kerja. Dan yang kedua, aku bikinin khusus banget nih buat cara kamu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hari pertama kamu masuk kantor, gimana kamu harus apa aja yang harus kamu pelajari, gimana kamu harus beradaptasi sama atasan, sama senior, dan sebagainya, biar kamu cepet ngeblend dan kamu bisa menyesuaikan kondisi kantor dan kamu ngerti nih proses berkinerja di kantor kayak gimana. Dan yang terakhir, ini spesial banget karena aku mau bikin, jadi kalau kalian CPNS itu kan ada di Latsar ya, atau Latsar gitu. Jadi kalian tuh harus melakukan Latsar terlebih dahulu. Nah, kebetulan pada saat Latsar kemarin aku alhamdulillah mendapatkan peringkat gitu. Jadi waktu itu aku Latsarnya itu di PPSDM Bandung, walaupun kantorku tuh di Istana Kepresidenan Jakarta, tapi waktu itu digabung gitu. Jadi kita Latsar tuh sama Pemda gitu di daerah Jawa Barat gitu, aku lupa, tapi banyak banget nih ya kan yang Latsar, dan aku bisa dapat nilai tertinggi. Itu gimana aja tipsnya, apa aja yang harus dilakuin pas Latsar, pas waktu tatap muka, pas diskusi, kemudian pas waktu belajar materi, waktu presentasi, waktu ngerjain tugas, waktu bikin penelitian. Aku seneng banget sih, aku akan bikin series videonya. Jadi kalau kalian belum subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video aku, dan bikin aku semangat lagi dan lebih semangat lagi buat bikin video YouTube. Oke, ini adalah tips yang harus kamu lakuin sebelum kamu masuk menjadi CPNS. Jadi setelah kamu tahu nih, wah aku lulus nih kak gitu, aku diterima nih sebagai PNS. Yang pertama adalah kamu harus menyiapkan berkas-berkas pemberkasan. It's of course kamu tahu kan kalau tahap SKB itu adalah bukan tahap terakhir yang harus kamu lalui, karena masih ada tahap pemberkasan, dimana ini juga tahap yang krusial yang harus kamu siapkan. Nah, di sini kamu harus benar-benar aware apa yang dibutuhkan oleh instansi kamu. Nah, di situ biasanya kan dicatat tuh banyak. Jadi ijazah tuh ada 2, ada yang asli, ada yang legalisir. Jadi kamu kalau misalkan belum legalisir ke sekolah kamu, misalkan kamu sekarang udah merantau nih, kamu harus legalisir gitu. Sedangkan sekolah kamu di kampung, misalkan di daerah gitu ya, kamu harus pulang dulu untuk legalisir gitu kan. Tapi kalau kamu udah waktu lulus itu udah punya legalisiran yang banyak, ya itu bisa kamu pakai gitu. Jadi ini memang harus disiapin jauh-jauh hari. Jadi ijazah, legalisir, terus kemudian di RH dari SSCN yang kemarin, surat pernyataan. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi waktu itu aku surat pernyataannya itu ada yang tulis, ada yang juga print out gitu. Jadi biasanya surat pernyataan ini bisa memuat kayak misalkan kamu nggak terikat kerja di instansi lain, terus kamu bersedia untuk mengabdi sebagai PNS, terus kamu nggak menjadi anggota partai politik dan lain sebagainya. Itu biasanya sudah ada template-nya, jadi kamu tinggal ngikutin aja tuh template itu, kamu tinggal tanda tangan bermaterai ya. Jadi kamu harus siapin banget nih materai gitu ya. Kalau bisa sekarang beli aja materai gitu ya, entah 3 atau 4, jadi nanti kamu bisa make ketika dibutuhin ya buat surat pernyataan itu atau buat yang lain gitu. Seenggaknya kamu tuh punya simpanan materai, jadi ketika nanti ada apa-apa kamu tuh nggak bingung lagi karena materai itu udah ada di dompet kamu. Next yang harus banget diurus dan agak ribet adalah SKCK ya. Jadi ini biasanya ada tenggat waktunya ketika kamu ke kepolisian, nggak bisa langsung jadi gitu ya. Jadi kamu harus melakukan itu dari sekarang untuk menyiapkan berkas SKCK gitu ya. Dan setelah itu adalah surat kesehatan. Nah, ini kemarin tuh banyak nih yang ditanyain, kak kalau misalkan nih kelihatannya aku kayaknya ada penyakit atau nggak sehat atau darahku tinggi atau gimana, itu gimana gitu, apakah itu ngaruh nggak sih gitu kan. Nah, kalau di instansiku sendiri itu sebenarnya nggak terlalu mengaruh ya. Aku nggak tahu kalau ada case-case tertentu di mana suatu penyakit itu tidak bisa ditolerir gitu ya. Tapi yang pasti narkotika jelas, kalau kamu pengguna narkotika itu tidak bisa ditolerir gitu ya. Terus kemarin memang ada followers aku yang bilang bahwa kayak
HIV ataupun jenis penyakit tertentu itu tuh tidak bisa gitu ya. Nah, itu adalah kebijakan instansi masing-masing pada saat pemberkasan gitu. Tapi percayalah bahwa ketika kamu ada sakit yang tidak dan lain sebagainya, itu kamu pasti masih bisa lolos pemberkasan gitu ya, karena yang namanya pengadaan CPNS itu membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi sejak perekrutan aja biayanya udah besar gitu. Jadi untuk harus melepaskan satu orang itu untuk tidak menempati jabatan di kepegawaian itu ya kosnya, biaya yang dikeluarin itu ya besar gitu ya. Ya sayang, sia-sia gitu. Jadi makanya kebanyakan yang memang sudah lolos pemberkasan itu ya memang sudah diterima gitu. Jadi untuk syarat sehat itu sebagai prasyarat aja, tapi itu tetap harus dilaksanakan ya, baik itu jasmani maupun rohani. Next adalah berkas NPWP ya dan BPJS gitu ya. Jadi kalau kamu belum buat, kamu buat dulu. BPJS ini yang nanti akan diambil alih oleh kantor. Jadi ketika kamu punya BPJS sebelumnya yang kamu bayar sendiri, ketika kamu jadi PNS itu akan dibayarkan oleh kantor gitu. Jadi akan memotong gaji pokok kamu gitu ya. Jadi misalkan gaji pokok kamu itu 2,8 gitu, mungkin menjadi 2,7 nih karena dipotong gitu di BPJS-nya kayak gitu. Nah, nextnya adalah surat lamaran ya. Ini adalah dokumen yang kayaknya nggak terlalu penting karena ya kita udah diterima gitu, tapi sebagai formalitas aja. Jadi kayak ibaratnya ala-ala kita tuh ngelamar gitu di instansi itu guys. Nah itu biasanya ada formatnya, kamu bisa ngikutin format dari instansi kamu, surat lamaran. Terus juga kalau misalkan instansi kamu ternyata punya kriteria yang lain gitu ya, punya berkas-berkas yang lain ya, kamu harus penuhi itu. Tapi untuk yang berkas yang umum itu ya semua yang udah aku sebutin tadi. Nah next, setelah kamu pemberkasan, jadi mereka ini akan bekerja kemana kak? Ke BKN. Untuk apa? Untuk mengurus kamu dibuatkan NIP ya. Jadi setelah nanti terbit nih NIP kamu, misalkan Nurul Ula Aulia 1996 bla 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 gitu kan. Nah setelah itu baru kamu akan masuk kerja. Nah masuk kerja itu namanya adalah TMT ya. Jadi kayak tanggal pertama kali kamu masuk gitu. Nah TMT kamu berapa itu nanti yang akan menentukan pertama kali kamu akan mendapatkan gaji. Jadi gaji PNS itu gaji pokoknya dibayarkan pada saat awal bulan sebelum bekerja. Jadi negara tuh sangat menghargai kamu belum bekerja di 30 hari, bahkan tanggal 1 kamu udah digaji gitu. Beda kalau tunjangan. Jadi kalau tunjangan kinerja ya, apalagi dibayarkan setelah kamu berkinerja kayak gitu. Jadi bisa dibayarkan di bulan depannya. Nah, yang TMT dan lain sebagainya aku sebutin tadi itu dikeluarkan dalam SPMT, pernyataan melaksanakan tugas gitu ya. Jadi nanti kamu akan dapat dokumen SK, terus dokumen SPMT itu dari sekretariat utama dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu mengantongi berkas itu, ya udah kamu mulai bekerja gitu ya. Kamu langsung masuk hari pertama kerja gitu. Nah, tips aku dari mulai yang tadi aku jelasin pemberkasan dan segala macamnya, yang pertama ya, kamu memang harus banget nih menyiapkan fisik. Karena dari sejak persiapan itu banyak banget yang harus disiapin. Dari kamu ke rumah sakit, ngurus kesehatan, dokumen kesehatan kamu, jiwa raga itu, kamu ke kepolisian, kamu legalisir ijazah dan sebagainya, itu memakan waktu. Apalagi kalau kamu belum punya NPWP, kamu belum punya BPJS dan sebagainya. Nah, terus setelah itu kamu juga harus menyiapkan dokumen yang tadi udah kamu siapin dengan tenaga kamu tadi itu, semuanya terscan dengan aman, rapi ya. Jadi jangan pakai scanan HP gitu ya. Kalau bisa pakai scanan komputer gitu. Kenapa? Karena itu kejadian di aku guys. Jadi aku tuh pada saat pemberkasan itu scannya pakai HP. Dan aku dihubungin lagi sama bagian kemahasiswaan, emangnya dikira kampus, bagian kepegawaian di kantor gitu ya. Jadi melalui WhatsApp gitu dihubungi bahwa ini berkasnya harus ada yang diperbaiki gitu. Jadi kamu tidak bisa menggunakan berkas ini karena scanan harus benar-benar bagus gitu. Jadi akhirnya aku ulang lagi gitu kan, scan di komputer. Jadi buat kalian, daripada kalian harus mengulang proses sama kayak aku, mending dari awal dipastiin bahwa kalian memang scan itu dari tempat scanner. Bisa kalian ke fotokopian atau kalian ke tempat ngeprint gitu ya, yang bisa melayani scan gitu ya. Jadi di situ memang lebih
bagus hasilnya gitu. Jadi lebih akurat dan pemberkasannya nanti akan lancar gitu ya. Itu tipsnya. Next tipsnya adalah kamu harus belajar tentang disiplin kepegawaian ya. Ini penting banget. Jadi apa sih yang nggak boleh di lingkungan kantor kamu? Apa sih yang boleh? Gimana sih kantor kamu tuh punya aturan untuk pegawainya gitu. Ini kamu bisa lihat di peraturan BKN secara umum tentang PNS gitu ya. Kamu bisa lihat ataupun juga di peraturan kantor kamu gitu. Kamu bisa searching aja tuh di internet gitu ya, di websitenya JDIH-nya instansi kamu. Terus kemudian kamu bisa lihat gitu, di situ ada peraturan tentang disiplin pegawai apa gitu ya, masuknya jam berapa, kamu harus absen atau kamu harus melakukan fingerprint atau absen lewat aplikasi atau seperti apa gitu. Terus itu akan lebih enak kalau kamu tahu lebih awal, walaupun nanti pasti akan disampaikan juga gitu ya, tapi seenggaknya kamu nggak telat atau kamu nggak telat info atau kamu nggak kudet gitu ya, karena kamu sebenarnya udah tahu gitu. Itu akan lebih baik gitu. Terus juga tugas fungsi kamu. Nah, jadi itu sih disiplin pegawai dan tugas fungsi kamu gitu ya, karena tugas fungsi ini yang akan jadi bekal banget nih buat kamu nanti di hari pertama kerja. Yang tips hari pertama kerjanya akan aku sepil di video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe. Oh iya, aku lupa, next yang harus kamu siapin ya adalah rekening ya. Ya pasti kalau ini semua orang pasti udah punya, kamu juga pasti udah punya, tapi kalau kamu belum punya kamu juga bisa bikin. Dan itu biasanya setiap instansi itu menentukan bank masing-masing gitu ya. Kalau misalkan instansiku itu pakainya BNI, bisa jadi kalau di instansi kamu itu beda BRI gitu atau yang lain gitu ya. Jadi kamu harus punya bank dengan yang sesuai dengan instansi kamu, karena itu akan jadi penerimaan nantinya untuk kamu gaji dan lain sebagainya. Oh iya, tadi aku lupa pas foto ya. Pas foto itu penting banget ya. Jadi kamu harus benar-benar punya yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kantor gitu. Seragam ATK itu pasti ya. Jadi kamu harus cari tahu nih di kantor kamu tuh seragamnya apa gitu. Oh bisa batik, oh kalau hari ini batik, kalau hari ini seragam PDH gitu. Kalau kamu CPNS berarti kamu belum punya, berarti seragamnya itu adalah putih hitam gitu. Kalau misalkan hari Jumat bebas gitu. Atau kalau kamu masih CPNS biasanya kamu harus pakai putih hitam terus selama 1 tahun, karena itu yang akan membedakan kamu dengan PNS gitu. Jadi masa-masa kamu diklat dan sebagainya itu diketahui bahwa kamu tuh CPNS, jadi bisa dipantau juga gitu, karena kan kita masa penilaian ya selama setahun itu gitu. Jadi biasanya untuk kantor memudahkan kayak aku dulu itu 1 tahun full kita pakainya baju hitam putih. Nah ini berarti kamu harus nyiapin, kamu harus punya 3-4 gitu ya baju hitam putih. Nah kalau kamu mau tahu rekomendasi baju hitam putih yang kayaknya tuh adem, enak, terus juga harganya affordable, kamu bisa lihat di TikTok aku ya. Nanti aku akan share dan aku akan kasih link-linknya juga, mau itu link TikTok Shop atau Shopee-nya. Bawa air minum guys, bawa bekal juga jangan lupa. Dan terakhir banget, jadilah proaktif ya. Jadi kamu benar-benar harus tidak malu untuk bertanya ya, karena kalau kamu malu bertanya sesat di jalan, of course ya. Jadi jangan ragu ya untuk bertanya ketika kamu ada aturan di instansi kamu yang mungkin kamu pengen tahu atau kamu nggak paham atau apa. Berusaha proaktif gitu ya, kayak dari pemberkasan, kayak misalkan Kak, berkas Pak, Bu, berkas saya udah lengkap apa belum, apa yang harus saya perbaiki, apakah sudah selesai, selanjutnya apa dan sebagainya. Mungkin ada tahap yang lain atau ada jadwal bahwa TMT-nya tuh itu dilakukan di, misalkan bukan di kantor, misalnya di tempat lain. Tanyakan gitu, terlebih banget nih kalau misalkan kamu adalah seorang tahu gitu kan pasti kamu butuh pindahan gitu kan dari daerah asal kamu ke instansi kamu gitu ya. Jadi kamu bisa menentukan kapan kamu harus pindah banget nih dari tempat kamu, dari daerah kamu gitu ya, kapan kamu harus benar-benar nyari kos, terus kamu harus pindah, terus kamu harus packing, terus kamu harus pindah dan segala macam, menyiapkan semua itu gitu. Jadi
Itu sih, itu adalah semua tahapan yang harus kamu lakukan. Oke, itu dia video dari aku. Untuk next video yang aku janjiin tadi, jangan lupa ditunggu tambahan lain. Kak, kayaknya ada berkas ini dan sebagainya yang gak aku sebut di video aku, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Makasih guys, see you next time, bye bye.